keputusan Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi keras terhadap dua raksasa energi Rusia, PJSC Rosneft Oil Company dan PJSC Lukoil, bukan hanya urusan Moskow. Sanksi ini kini memicu alarm keras di Jakarta. Praktisi senior industri migas Indonesia secara terbuka mendesak pemerintah untuk segera membatalkan wacana impor minyak mentah dan LPG dari Rusia. Mengapa sanksi Amerika Serikat dianggap sebagai ancaman serius yang bisa merembet ke Indonesia? Apa saja risiko fatal yang mengintai BUMN kita, mulai dari kehilangan akses dolar hingga masalah surat utang di Amerika Serikat? Dan bagaimana nasib proyek strategis seperti kilang Tuban yang melibatkan Rosneft? Dalam 7 menit ke depan, kita akan beda dilema berat yang dihadapi Indonesia, terperangkap di tengah perang sanksi global. Ancaman fatal sanksi sekunder Amerika Serikat. Desakan untuk membatalkan impor migas Rusia datang dari Hadi Ismoyo, Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana. Ia menilai, jika Indonesia nekat memaksakan rencana impor ini, Amerika Serikat tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi sekunder. Host mengutip Hadi Ismoyo, jika kita mengimpor minyak Rusia, pada akhirnya kita pun akan kena imbas sanksi dari AS. Urusan sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia itu sesuatu yang sangat serius dalam percaturan politik dunia. Sanksi sekunder ini mencakup langkah-langkah yang sangat berat bagi sebuah negara yang terintegrasi dengan pasar global, di antaranya pemutusan akses dolar, kehilangan akses ke dolar dari sistem perbankan barat, pembekuan aset BUMN atau perusahaan Indonesia yang memiliki urusan bisnis dengan entitas Rusia berisiko dibekukan oleh pedagang, pengirim, dan perusahaan asuransi barat. Hadi menekankan bahwa dengan banyak BUMN Indonesia yang memiliki urusan bisnis dan menerbitkan surat utang di Amerika Serikat, langkah impor migas Rusia adalah bisnis yang terlalu berisiko. Latar belakang sanksi dan deadline Amerika Serikat. Sanksi Amerika Serikat ini bukan main-main. Rosneft, yang dikelola negara dan dipimpin sekutu dekat Putin, Igor Sechin, dan Lukoil, yang dikelola swasta, adalah dua produsen minyak terbesar Rusia. Bersama-sama, mereka menyumbang hampir setengah dari total ekspor minyak mentah Rusia. Alasan Amerika Serikat, Departemen Keuangan Amerika Serikat memasukkan keduanya ke dalam daftar hitam karena kurangnya komitmen serius Rusia terhadap proses perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina. Batas waktu transaksi. Pemerintah Amerika Serikat memberikan batas waktu, yaitu 21 November, bagi seluruh entitas di dunia untuk menghentikan transaksi yang melibatkan kedua perusahaan tersebut. Batas waktu ini yang membuat para pembeli, seperti perusahaan minyak Cina, langsung menangguhkan pembelian. Indonesia tidak punya banyak waktu untuk memutuskan, sebab setiap transaksi setelah 21 November adalah risiko sanksi yang nyata. Posisi pemerintah Indonesia yang ambivalen. Di sisi lain, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian ESDM, menunjukkan posisi yang ambigu dan ambivalen. Setelah kunjungan delegasi Indonesia yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto ke St. Petersburg pada Juni 2025, rencana impor migas Rusia justru terlihat makin serius. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mensinyalir adanya rencana eksekusi impor minyak mentah dan LPG, dengan syarat harga yang ditawarkan Rusia harus lebih murah atau kompetitif. Fokus kolaborasi, Bahlil juga menekankan adanya potensi kerjasama pengembangan sumur minyak tua dengan teknologi Rusia, bahkan menyebut Rusia akan berinvestasi lebih dari 10 miliar $, di sektor hulu migas Indonesia. Pertamina, KPI Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, KPI, Taufik Aditya Warman bahkan telah mengonfirmasi bahwa impor minyak mentah dari Rusia sudah mulai dieksekusi dan beberapa minyak Rusia telah masuk melalui lelang terbuka sejak Mei tahun lalu. Di satu sisi, ada insentif ekonomi, harga murah dan investasi. Di sisi lain, ada ancaman sanksi geopolitik yang fatal. Dilema Indonesia kini terletak pada pertaruhan risiko versus keuntungan. Rosneft adalah mitra strategis dalam proyek Vital Grassroots Refinery (GRR)
di Tuban. Meskipun sebelumnya pemerintah menyatakan proyek kilang Tuban tidak akan mandek, sanksi baru Amerika Serikat ini jelas menempatkan kelanjutan proyek yang melibatkan perusahaan Rusia tersebut di bawah ancaman yang serius. Jika Rosneft kehilangan akses dolar dan perbankan barat, sulit dibayangkan bagaimana pembiayaan proyek bernilai miliaran dolar ini dapat dilanjutkan. Pada akhirnya, desakan praktisi senior migas ini adalah seruan untuk bersikap realistis. Indonesia harus memilih keuntungan jangka pendek dari harga minyak yang mungkin sedikit lebih murah, atau risiko jangka panjang berupa pemutusan akses ke sektor keuangan global yang didominasi AS.